Dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Saya kan ketawa saja. Bagi saya yang tahu proses hukum, saya hanya ketawa kalau orang membantah-bantah gitu. Boleh kok. Bantah boleh, gugat balik. Jangan bantah, gugat balik misalnya. Prahara rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven seakan tidak ada habis-habisnya menuai sorotan tajam pecinta panggung hiburan tanah air belakangan ini. Bagaimana tidak, hari demi hari isu mengejutkan hingga spekulasi liar tak pernah berhenti muncul dan menghebohkan jagat maya. Terbaru, media sosial telah dibanjiri dengan sebuah video yang diduga merupakan bukti dari perselingkuhan Paula. Pasalnya, dalam video tersebut nampak seorang wanita yang diduga Paula Verhoeven mendapatkan pelukan hangat dari sesosok pria. Pada video tersebut terlihat pula sang wanita yang tersenyum sumringah usai melepaskan pelukan dari pria itu. Sontak saja, beredarnya video itu pun membuat publik semakin bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Terlebih, di lain sisi, belum lama ini Paula sempat pula melakukan klarifikasi dan membantah semua tudingan miring yang dilemparkan ke arahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mohon doanya. Sekolahnya keliru. Kalau orang sekolahnya keliru mungkin jawabnya seperti itu. Kalau orang juga tidak tahu syariat Islam mungkin jawabnya seperti itu. Kalau orang paham tentang syariat Islam, dia tidak akan bertanya dengan persoalan. Ya, oke? Anda buka kembali. Seorang istri itu keluar dari rumah saja wajib izin sama suaminya. Seorang istri keluar dari rumah wajib izin dari suaminya. Itu syariat Islam. Ada ayat lagi. Saya tidak mau menjelaskan semuanya. Terkait dengan ada isu-isu gitu kan, itu dinyatakan tidak ada yang betul. Tidak ada. Itu akan kita buktikan di pengadilan. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Kalau tidak, ya itu persoalan dia. Dan kemudian kita bisa minta pertanggungjawaban. Gitu ya. Membantah, menggugat balik pun boleh. Paham ya? Jadi kalau orang digugat, terus dia bilang, tidak benar kamu semua. Kamu pembohong. Boleh. Artinya, silakan mau ngomong apa saja. Yang punya bukti saya. Yang punya saksi saya. Pada prinsipnya, seseorang itu, kalau misalnya ingin menyatakan bahwa ada suatu hal, itu bukan berdasarkan suatu asumsi. Ya. Itu harus berdasarkan fakta-fakta yang harus diproses di persidangan. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu dalil, dia harus berdasarkan persidangan.
dan itu harus dibuktikan secara. Itu makanya siapa yang mendalilkan, dia yang berkewajiban untuk membuktikan. Saya kan ketawa saja. Bagi saya yang tahu proses hukum, saya hanya ketawa kalau orang membantah-bantah gitu. Boleh kok. Bantah boleh, gugat balik. Jangan bantah, gugat balik misalnya. Apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja, penting banget saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu di mana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Mbak beneran nih Mbak, maaf ya. Doanya apa? Minta tolong doanya aja udah. Maaf ya, aku adik, kita sebagai keluarga support aja udah itu aja. Kemunculan video tersebut tentunya memancing banyak tanya. Terlebih, apa yang ditunjukkan dalam video tersebut sangatlah kontras berbeda dengan setiap patah kata yang dituturkan Paula melalui klarifikasinya. Namun, terlepas dari itu semua, kini nasi sudah menjadi bubur. Buktinya, rentetan agenda sidang perceraian mereka pun sudah resmi dimulai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu 23 Oktober 2024 silam. Keduanya pun telah dijadwalkan untuk bertemu kembali esok hari dalam agenda sidang mediasi kedua, di mana baik Baim maupun Paula diminta untuk hadir secara langsung guna membawa dokumen usulan tertulis. Lantas, seperti apakah kesiapan pihak Baim Wong dalam menjalani mediasi kedua? Senin, insya Allah Baim datang membawa usulan. Pihak dari termohon membawa usulan. Saya hanya membantu Anda menyampaikan informasi itu. Silakan datang hari Senin, usulannya seperti apa nanti saya sampaikan. Jam 11. Sidang lanjutan mediasi kapan lanjutan? Senin. Pak, apakah ada obrolan selama mediasi Paula dan Ada komunikasi nggak antara Wajib hadir, karena ini kan mediasi, beda kalau semisal persidangan. Bagaimana caranya suatu proses ini berjalan dengan baik? Karena untuk mempertimbangkan perkembangan bagi si anak. Karena anaknya itu belum mumayyiz. Mumayyiz ini artinya itu belum berumur 12 tahun. Tapi sebenarnya itu berumur dari 9 tahun ke bawah, 5 sampai 9. Dan anaknya ini itu belum berumur kedua-duanya. Artinya gitu kan, ini harus ada suatu proses yang memberikan kenyamanan bagi anaknya ke depan. Baim, apa yang terbaik buat anak-anak itu yang harus saya terdepankan saat ini. Tadi satu sama lain sudah menyadari bahwa ini adalah perjalanan dari hidup mereka. Artinya kalau memang ini sudah ditakdirkan bahwa rumah tangganya harus bercerai, harus putus karena perceraian, itu adalah perjalanan hidup mereka. Tapi tadi terjadi sedikit penjelasan, satu sama lain memberikan penjelasan tentang hak anak, tentang apa yang terbaik buat anak-anak. Jadi satu sama lain menjelaskan anak-anak itu lebih nyaman dengan siapa menurut Baim, anak-anak itu lebih nyaman dengan dia karena anak-anak itu santai dan sebagainya dan seterusnya. Jadi saya tidak perlu sampaikan lagi. Intisarinya itu kita diberi kesempatan untuk menyampaikan secara tertulis pada hari Senin jam 1 siang. Terima kasih teman-teman media udah datang, udah sabar untuk saya. Saya di kesempatan kali ini cuma mohon doanya semoga semua berjalan lancar dan semua berjalan yang terbaik. Untuk urusan gugatan, saya serahkan langsung ke kuasa hukum saya. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depannya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak.
Ya itu kan pertama, mestinya kan tertutup. Nah itu makanya kita katakan tadi gitu kan bahwa eksplisit sebenarnya tertutup gitu. Karena lahirnya pengadilan agama itu sebenarnya representasi dari Kodi namanya. Kodi itu sebenarnya adalah wali-wali agama yang akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bersinggungan dengan permasalahan agama. Ada obrolan dengan antara Bayem dan Paula tadi? Iya, ada lah obrolan dah. Karena itu makanya mempertemukan kepentingan kan, itu makanya fungsi mediator. Sementara itu, pengacara dari kedua belah pihak memang menjelaskan jika mediasi kemarin didominasi dengan perdebatan soal hak asuh anak. Seperti diketahui, dalam gugatan yang dilayangkannya, Baim Wong menuntut hak asuh anak. Sedangkan perihal harta gonogini tidak sama sekali dipermasalahkan, baik di dalam gugatan maupun mediasi perdana. Tidak ada pembahasan harta, secara di mediasi pun tidak dibahas, di gugatan pun tidak ada. Jadi di gugatan pure murni adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sekaligus mohon untuk hak asuh anak, namanya hadona. Hanya itu yang disampaikan di dalam permohonan. Mediasinya tidak masuk kepada materi, tapi mencarikan jalan keluar. Berbicara soal harta gonogini, pihak Baim Wong sejatinya sempat menyinggung hal ini dalam konferensi pers perdana mereka, di mana Baim menyuarakan prihatinnya lantaran Paula diduga membahas harta gonogini semasa mereka masih berumah tangga. Harta gonogini itu ada sebelum kita perceraian. Itu kadang saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta gonogini? Kan kita belum cerai. Tak dapat dipungkiri memang, hal itu seperti menambah panjang deretan konflik panas, hingga rumah tangga mereka diselimuti perselisihan yang berlarut-larut. Apalagi telah diketahui pula jika Baim menyimpan rasa kecewa terhadap isu miring yang menuding dirinya sebagai sosok suami pelit dan perhitungan. Saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya lebih kayak menghidupkan, ayo buat orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Bang, tolong kalau abang ketemu sama teman-teman, sampaikan bang, saya ini pelit. Menurut ya, karena saya setiap bulan ada kalanya saya mentransfer uang itu sekitar 300 sampai 400 juta untuk biaya keperluan secara akumulasi. Mungkin saya dibilang pelit bang, karena saya setiap bulan kadang 180 juta sampai 190 juta. Apa itu bang yang menyebabkan saya dikategorikan pelit? Karena saya hanya mampu memberikan transfer, memberikan biaya kehidupan itu 300, 400, 180. Apa itu? Anda yang menilai semua. Dia pelit karena dia setiap bulan 400 juta yang ditransfer, yang diberikan. Saya kan ketemu kira-kira malam, bukan ini, 2 hari yang lalu. Bang, sampaikan, saya dibilang pelit, mungkin karena saya setiap bulan itu hanya bisa memberikan 400 juta, 180 juta. Saya bilang, Baim, apapun yang kamu bicarakan sekarang, saya hanya minta bukti. Saya dikasihlah bukti. Ya, buktinya ada di mobil saya. Saya tidak mau dengan bukti ini karena ini bukti rekapitulasi yang Anda buat. Artinya ini bukti rekapitulasi dari Anda punya akuntan, dari Anda punya staf keuangan. Saya tidak butuh ini. Saya butuh mana bukti transfer? Dikeluarkan bukti transfer. Memang ada kejadian Januari 250 juta, ada kejadian ada sekian-sekian. Pokoknya setiap bulan itu di atas 100 juta. Ada yang hampir 400 juta. Kalau menurut aku itu salah besar ya. Nah,
netizen jangan terus menjudge orang yang kalian itu tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu di balik layarnya itu seperti apa, jangan gitu. Nah, sepengetahuan saya dengan cerita-cerita Baim dan dengan saya berkawan dengan Baim lama juga, nggak ada yang namanya Baim itu pelit, nggak ada. Karena Baim juga sempat cerita sebulan itu kasih perempuan itu 120 juta tambah 70 juta tambah ini sekian pokoknya 200 juta lebihan lah. Itu sih masa pelit. Nah ya itu namanya siapa yang gak bersyukur? Enggak sih ya. Kalau pelit mungkin ada beberapa, ya namanya manusia kayak gue ada perhitungannya ada. Tapi kalau pelit sih enggak. Karena waktu kemarin anak gue ulang tahun aja kan dia ada tempat di Lipo Karawaci, gue gak disuruh bayar tuh. Padahal gue nggak minta dibayarin. Tapi kalau sifat manusia semua pasti perhitungannya tuh ada. Kalau pelit sih kayaknya enggak ya. Apalagi kan Baim bukan orang yang nggak punya uang gitu. Uangnya ada. Jadi gue rasa kalau pelit sih enggak lah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.